Halo semuanya, balik lagi di channel ini yang gak rutin dan gak tentu uploadnya kapan. Oke, di video sebelumnya yang motovlog sebelumnya gue ngebahas tentang penyakit si CRF ini dan responnya lumayan beda-beda dan ada sedikit perdebatan juga, cuman bukan perdebatan yang gimana-gimana. Bukan perdebatan sih, mungkin lebih ke beda pendapat kali ya. Yang ini pendapatnya gini, yang ini ada yang sama, ini yang gini-gini. Ya udahlah, namanya juga orang pasti beda kan ya, pendapatnya kan pasti beda. Kita hargai saja semuanya, asik. Tapi seru sih. Jadi yang kemarin itu lumayan bisa jadi pembahasan diskusi tentang motor si CRF ini, tentang penyakit-penyakit CRF ini. Jadi setidaknya gue tahu ternyata jadi gue sedikit bisa ngambil kayak sedikit narik garis tengah atau narik kesimpulan. Ada juga ternyata yang satu penyakitnya sama gua, ada juga, dan banyak juga yang wah itu motor lu aja kali bang, lu cacat produksi atau gimana gitu. Ada yang motornya tuh ya pas pertama beli ya nggak kenapa-napa gitu kan. Mungkin gue bisa tarik kesimpulan karena ini motor kantor, mungkin perawatan gue nya juga nggak sebagus motor pribadi, mungkin itu. Terus juga memang mungkin motornya bisa jadi pas lagi QC nya nggak bener. Nah, di video kali ini gue mau bahas lagi nih. Di yang kali ini udah muncul lagi nih penyakit yang baru. Penyakitnya yaitu di Comstir. Aduh, ini Comstir ini nih sempet gua pin di video gua yang sebelumnya itu, sempet gua pin, ada yang komen penyakitnya sama banget sama motor yang gua pakai ini, yang CRF yang gua pakai ini. Hilang kompresi lah, tekor oli enggak kayaknya ya, yang punya gua doang. Ya by the way, yang tekor oli itu udah ada solusinya. Jadi memang kebocoran olinya kayaknya ditutup oli bagian atas, dia rembes, terus dikasih seal tip yang kayak buat pralon gitu, terus karetnya ditambahin lagi apa gimana gitu waktu itu kemarin tuh. Jadi aman, udah nggak rembes lagi. Jadi kayaknya penyebab tekornya sih di situ udah ketahuan tuh. Kalau yang kompresi emang mungkin salah setting aja kali ya. Sampai sekarang sih alhamdulillah setelah di servis di bengkel pinggir jalan, sampai sekarang sih alhamdulillah aman sih. Ya mudah-mudahan seterusnya aman lah, karena emang standar motornya juga nggak dipakai yang macem-macem knalpot bla 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 bla, enggak kan. Kalau standar sih harusnya awet. Tapi yang Comstir ini nih gue bikin kesel juga nih. Si Comstir ini mau nggak mau, suka tidak suka, jadinya gue bandingin ya sama yang KLX. Karena bagi yang baru nonton video ini atau baru mampir ke channel ini, sebelumnya gue punya KLX 150L yang kalau lo buka channel gue, videonya udah lumayan banyak banget tentang motor itu. Balik lagi ke pembahasannya, karena mau nggak mau gue harus bandingin. Nah jadi sepertinya si penyakit yang Comstir ini itu tuh karena penyimpanan motor ininya yang nggak tertutup. Jadi kalau misalnya malam kehujanan itu ya benar-benar kehujanan gitu. Gue menyadari itu sih. Kalau motor ini gue nyimpennya kurang apik karena keadaan rumah yang belum ada kanopinya, ya gue simpen di luar, ya pasti kehujanan. Begitu pula di kantor pun kan, kalau kehujanan ya motor siang-siang nggak mungkin dimasukin ke dalam kantor juga kan. Jadi ya udah, kehujanan di parkiran. Cuman yang bisa gue bandingin ini, yang KLX pun dulu itu sama posisinya seperti itu, cuman memang masa pakai si Comstirnya lebih lama dan penyakitnya sama. Comstirnya lama-lama
kayak berkarat gitu sih, cuman memang lebih awet daripada yang si CRF ini ketika dengan kondisi penyimpanan yang sama. Itu aja sih sebenarnya. Ya mungkin kalau yang Comstir gue bisa memaklumi lah, karena emang gue nyimpennya nggak begitu, ya nggak apik lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Namanya lo gimana sih punya fasilitas kantor, kadang kitanya terlalu jumawa. Ah udahlah, motor kantor ini ya udahlah gitu, padahal harusnya kan nggak gitu. Cuman memang kalau yang ini karena ada beberapa kondisi yang mengharuskan atau yang terpaksa motor ini harus disimpan di luar dan kehujanan. Ya begitulah. Nih gua sambil gawe sambil kepikiran ini sih, ngebahas ini. Ya mudah-mudahan bisa jadi forum diskusi lagi. Nah, gue mau nanya juga nih ke kalian yang nonton video ini. Kalau kalian yang nonton video ini ngalamin gak sih penyakit Comstir? Yang contoh penyakitnya tuh kalau lagi parah banget ya, penyakitnya tuh kalau misalnya kita belok ke kiri, si stangnya tuh malah ngelawan, jadi malah kayak ngebawa ke kanan gitu kan. Wah itu bahaya banget sih, apalagi kalau gue lagi boncengan sama istri anak gue. Wah kacau sih. Nah tapi si penyakit itu tuh kadang-kadang suka hilang sendiri, terus timbul lagi gitu kan. Makanya aneh nih. Terus gue sempet semprot pakai chain loop juga kan, sebenarnya kan nggak boleh ya, karena Comstir itu kan harus harus basah terus sama gemuk ya, namanya gemuk sih, apa sih namanya ya, kayak kalau di sepeda itu bike pomade, di motor itu apalah namanya itu yang buat Comstir atau pelor jadi kan harus ada yang kental itu tuh. Kalau kita sih biasanya nyebutnya gemuk, tapi bahasa yang benernya nggak tahu apa tuh. Gemuk kan gendut ya. Ya itulah pokoknya yang buat Comstir. Jadi kan harusnya nggak boleh tuh kalau pakai chain loop itu, dia malah ngebersihin si gemuknya itu, jadi malah nanti pas kena air lagi malah karat yang ada kan, karena udah bersih sama si chain loopnya, dibikin bersih, si Comstirnya tuh jadi bersih kalau dilemasin sama chain loop begitu. Ya sebenarnya gimana ya, gue seneng sih pakai CRF ini. Alhamdulillah dapat fasilitas kantor yang motornya oke dan trail juga. Kebetulan motornya kesukaan gue juga, trail gitu kan. Cuman ya biar seru aja, karena gue kan user KLX dan Kawasaki hampir fanboy. Nggak fanboy juga sih, ya lebih suka lah, nggak yang fanatik juga nggak. Tapi gue tidak menutup untuk beli motor dengan brand lain ya. Gue lebih ke beli apa yang menurut gue bagus aja sih. Jadi gitu, mau nggak mau gue ngebandingin kan ya sama si CRF ini, karena gue user KLX lama kan, udah berapa tahun lah, 7 tahun lebih kayaknya. Jadi biar ada perbandingan aja sih, biar yang nonton video ini tuh bisa tahu gitu apa kelebihan dan kekurangannya. Wajar si CRF ini pasti secara teknologi gue harus akuin emang lebih bagus gitu. Cuman kan yang bagus itu belum tentu kita suka, ya nggak sih? Kadang yang menurut orang-orang jelek tapi menurut kita bagus kan, yang namanya juga orang ya, jadi beda pendapat gitu kan. Sebagai kompetitor kan si CRF ini pasti pengen ngeluarin yang bagus, ngalahin pesaing sebelumnya. Dia dengan ngeluarin upside down yang megah banget sih, ini upside downnya megah banget sih, dan enak juga. Suspensinya gue akuin harus gue akuin lebih enak dari KLX gitu loh. Cuman ya karena selera gue di KLX ya udah gitu, mungkin selera gue aja.
Dan setelah gue pakai motor CRF ini, istilahnya bisa dibilang gue punya, hampir bisa dibilang punya lah ya, karena tiap hari gue pakai lah. Setelah gue punya si CRF ini ya gue bisa ngerti sih. Jadi ya kita harus apa ya, bisa menentukan pilihan aja sih mana motor yang kalian suka. Jadi bandingin KLX sama CRF, gue udah sering bahas sih untuk perbandingan KLX sama CRF ini. Jadi intinya mah semua motornya bagus, mau CRF, KLX, WR, semua motornya bagus. Balik lagi ke selera kalian, dan kalian lebih suka teknologi yang mana, tinggal tentuin. Lebih suka karbu atau injeksi. Kalau suspensi, kalau kalian punya, kalau misalnya udah main trail, pasti kalian bakal rela spare uang buat beli suspensi sih. Karena CRF pun kalau misalnya dipakai buat kompetisi, atau misalnya untuk ya kompetisi dengan beban yang berat atau beban yang ekstrim, ya CRF juga tetap harus upgrade sih. Biasanya sih pakai copotan SE atau copotan biasanya gitu. Ya gitu sih. Ya namanya motor ini tuh ya sebenarnya peruntukannya bukan buat murni 100% di tanah. Jadi yang bisa dipakai di jalan raya juga. Jadi kan memang suspensinya juga harus menyesuaikan. Gak bisa terlalu ekstrim banget. Kasihan juga bebannya terlalu berat. Ya jadi obrolannya lumayan ngelantur, tapi ya udahlah. Mudah-mudahan bisa jadi forum diskusi lagi untuk yang penyakit komstir ini. Coba dong diskusi lagi sama kayak video yang sebelumnya. Lumayan adalah yang komen, banyak banget sih enggak, tapi adalah yang komen ngebahas motor itu. Yang di video ini gue pengen juga kalian pada komen gimana, apa kalian mengalami penyakit komstir yang kayak saya, atau misalnya kalian udah merasa ngerawat motornya kok komstirnya juga rusak, atau emang sampai sekarang udah beberapa tahun misalnya kalian pakai CRF masih aman-aman aja. Ya minta tolong untuk diisi testimoninya untuk komen di bawah. Ya udah, sampai ketemu di video selanjutnya. Atau misalnya kalian punya saran untuk kalau gue harus bikin video apa, boleh kalian tuliskan sarannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sudah menyisikan kuotanya buat nontonin gue yang gak jelas. Kalau suka silakan di subscribe, di like, di share. Kalau nggak suka ya udah abaikan saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.